Kisah Kain dan Habel. Setelah Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden, Adam dan Hawa tinggal di dunia. Mereka harus bekerja keras agar mendapatkan makanan. Adam dan Hawa seorang petani. Hawa melahirkan anak pertama, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Kain. Tidak berapa lama, Kain memiliki seorang adik laki-laki. Adiknya bernama Habel. Kain dan Habel anak yang rajin membantu orang tuanya. Kain bekerja sebagai petani. Kain menanam sayur mayur dan buah-buahan. Habel bekerja sebagai pengembala domba. Habel bekerja dengan tulus hati. Dia merawat semua domba-dombanya dengan baik. Kain tidak suka melihat Habel adiknya memiliki domba yang sehat dan gemuk. Kain iri hati kepada Habel. Wajahnya berubah menjadi jahat. Habel selalu berdoa kepada Tuhan. Sebagai bentuk syukur, Habel mempersembahkan seekor domba jantan kepada Tuhan. Terimalah, Tuhan, persembahan dari hamba-Mu. Karena kemurahan hati-Mu, hidupku menjadi penuh berkat. Kain pun memberikan persembahan kepada Tuhan, hasil tanam dari kebunnya. Tetapi persembahan yang diberikan adalah sayuran dan buah-buahan yang sudah busuk dan bau. Tuhan melihat persembahan yang diberikan oleh Kain, dan Tuhan menolak persembahan itu, tetapi menerima persembahan dari adiknya Habel. Tuhan melihat persembahan yang diberikan oleh Kain. Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel adiknya. Kain, kenapa kamu marah dan iri hati kepada Habel adikmu? Kamu memberikan padaku persembahan sayur dan buah sudah busuk dan bau, sedangkan adikmu memberikan persembahan kepadaku, domba yang gemuk dan sehat. Aku menerima persembahan Habel, karena dia bersyukur kepadaku dengan tulus. Karena sifat iri hatinya, Kain merencanakan niat yang jahat. Habel, ayo ikut aku. Aku akan mengajak kamu ke tempat yang jauh dan tersembunyi. Mereka berdua berjalan ke tempat yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Kain memukul adiknya dengan tongkat. Tuhan, tolong saya. Kain memukul saya. Badan saya sakit semua. Kain mengambil batu dan melemparnya. Batu itu mengenai Habel. Akhirnya adik saya sudah mati. Akhirnya saya bisa hidup dengan tenang tanpa adik saya. Tidak ada lagi pengganggu. Kain lalu meninggalkan adiknya di tengah hutan yang jauh dan tersembunyi. Tuhan melihat semua perbuatan jahat Kain kepada Habel adiknya. Lalu Tuhan berseru kepada Kain. Kain, berhenti. Di manakah adikmu Habel? Aku tidak tahu, Tuhan. Bagaimana saya tahu? Saya bukan pengasuh adik saya. Tuhan menjadi sedih melihat Kain berbohong. Apa yang kamu lakukan pada adikmu? Aku mengetahui semuanya. Adikmu berdarah. Darahnya telah berteriak kepadaku. Kamu telah berbuat jahat. Tanganmu digunakan untuk memukul adikmu. Aku akan mengusir kamu keluar dari tempat ini. Kamu akan kesusahan mencari makan. Ampun Tuhan, jangan hukum saya.
saya akan pergi dari tempat ini dan mengembara. Semua orang yang bertemu dengan saya pasti akan membenci saya, dan saya pasti akan dibunuh oleh mereka." Tetapi Tuhan tetap menyayangi Kain dan melindungi dia dimanapun dia berada. Maka Tuhan berfirman, Aku akan melindungi kamu dari orang yang hendak membunuh kamu. Jadi, kamu akan pergi berpindah-pindah tempat dan tidak memiliki teman. Maka Kain pun pergi sampai ke ujung dunia. Kain tinggal seorang diri dan tidak memiliki teman. Anak-anak, selalu berbuatlah yang baik kepada semua orang di sekitar kita. Tuhan Yesus selalu melihat perbuatan kita setiap saat. Tuhan Yesus selalu mencintai kita dan selalu memberikan berkat-Nya untuk kita. Jadi, kalian harus berbuat baik agar Tuhan Yesus selalu tersenyum dan tidak bersedih.